Iya, udah ya, kelihatan semua, sebelum bisa lihat ya. Bisa lihat semua kan? Bisa, Bisa, Dok. Dok. Oke, alhamdulillah baik saya besarkan Splangno ya. Jadi kemarin sudah saya secara selintas itu ya bahwa kalau kita bicara Splangno itu kita bicara jeroan ya, Nak, ya. Kita berbicara jeroan. Di ilmu yang mempelajari tentang jeroan atau viscera gitu ya. Nah, jeroan yang dimaksud di sini itu lebih ke arah digestivus, pencernaan, respiratorius, dan urogenital. Karena kemarin kita sudah berbicara sirkulasi, include di dalamnya itu ada jantung ya. Kemudian eh, otak itu termasuk saraf ya, saraf, neurologi. Jadi tidak dimasukkan dalam splanologi. Sekali lagi kalau kita ngomong splanologi yang dimaksud adalah digestivus. Digestivus itu termasuk hati, ya, pankreas, limpa gitu ya. Itu termasuk digestivus ya, nah ya. Oke, baik. Nah, struktur umum dari jeroan itu lebih banyak yang berongga ya dengan dinding yang berlapis. Ada juga yang dia solid keras, misalnya apa ya? Hati, liver itu kan keras gitu ya. Terus misalkan ginjal itu juga solid gitu ya. Yang jelas bahwa organ jeroan itu lapisannya ya yang terluar itu disebut dengan membrana serosa atau selaput serosa ya. Kemudian yang bagian tengah itu muskularis gitu ya. Jadi dia mengandung otot dan pada umumnya adalah otot polos gitu ya. Bukan otot lurik apalagi otot jantung, dia berbeda. Sedangkan bagian yang berhadapan dengan sisi, jadi misalnya kalau usus gitu ya, usus gitu, bagian dalamnya ini adalah membrana mukosa yang nanti akan menghasilkan sekresi cairan mukosa yang peranannya salah satunya adalah untuk melapisi dari permukaan itu jadi nggak kering gitu ya. Dia juga membantu proses-proses yang terkait pada setiap organnya. Ya. Sekarang kita lihat di sini ada aparatus digestorius ya terkait dengan pakan, respiratorius pernafasan, udara pernafasan, urinarius itu adalah ekskresi. Hati-hati nak ya, ekskresi dengan sekresi. Jadi kalau kita bilang ekskresi berarti dibuang ya, diproduk dan dibuang. Itu ekskresi. Tapi kalau kita bilang sekresi itu berarti dihasilkan tapi dimanfaatkan kembali. Itu sekresi. Ya, itu sekresi. Jadi bedakan di situ. Memang kita tahu bahwa urinarius itu terkait dengan metabolik. Jadi membuang sisa-sisa dari metabolisme gitu ya. Kemudian ada genital. Mana genital itu yang jelas di sini itu adalah kelangsungan hidup suatu spesies gitu ya. Kelangsungan hidup suatu spesies. Nah, sekarang kita bicara rongga tubuh dulu. Memang secara garis besar, rongga di dalam tubuh hewan itu terbagi menjadi dua, nak. Kavum toraks, rongga dada, yang berisi jantung dan yang terkait, dan terisi dengan paru-paru, ya. Sistem aparatus respiratorius. Dan kavum abdomen, abdominal, perut, yang dipisahkan oleh diafragma. Tapi nanti kalian akan menemukan lagi ya eh, satu rongga tubuh yaitu kavum pelvina yang dibatasi oleh tulang panggul. Nah, di situ nanti yang akan kita jumpai kebanyakan dari saluran reproduksi di situ ya, di kavum pelvina. Jadi sekali lagi kavum yang besar ya, rongga tubuh yang besar itu memang ada dua, abdominal dan torak ya. Organ torak dan abdominal itu dilindungi oleh selaput gitu ya. Misalnya pleura yang melindungi paru-paru. Perikardia kemarin sudah yang melindungi jantung. Peritoneum itu yang melindungi usus dan kawan-kawan yang ada pada abdomen gitu ya.
Kemudian dia juga terisi oleh cairan kental gitu ya. Nah, peranan dari cairan kental ini itu untuk mencegah terjadinya perlekatan. Nah, biasanya kalau sudah perlekatan, melekat, itu mudah sobek, friksi. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu, ya. Nah, kalau sudah terjadi suatu perobekan pada organ, misalnya usus, friksi, wah ya bahaya banget gitu, ya. Semakin banyak organ yang friksi, pecah, robek, maka semakin banyak organ lain yang melekat, ya, dan itu akan membuat eh, prognosanya menjadi dubius, gitu ya. Arah perjalanan penyakitnya menjadi jelek. Tuh. Sekarang kita masuk pada sistem digestivus, aparatus digestivus atau sistema digestorium. Oke, baik. Ada konsep penting dari digestivus yang mungkin tidak ada di sini, tolong dicatat ya. Jadi inti atau tujuan dari sistem digestivus itu sebenarnya apa? Ya, tujuan dari sistem digestivus itu adalah memecah senyawa organik kompleks menjadi sederhana dan dapat diabsorpsi. Itu ya, Nak ya. Jadi dia peranannya di situ. Memecah senyawa organik kompleks menjadi sederhana dan dapat diabsorpsi. Baik, fokus yang kedua. Apa itu senyawa organik? Ya kan? Kalau tadi apa tujuan sistem digestivus? Sekarang apa itu senyawa organik? Ya, senyawa organik adalah senyawa-senyawa yang disusun oleh unsur C, H, O, dan N. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Minimal CHO, nak. Ya, minimal CHO. Nah, siapa saja senyawa organik itu? Yang pertama adalah karbohidrat, itu CHO. Ya. Yang kedua adalah lemak, derivat dari karbohidrat, CHO. Dan yang ketiga itu adalah protein, CHON. Ya, itu senyawa organik. Baik, selanjutnya salurannya itu ada sepanjang tubuh, mulai dari mulut, dari bibir hingga ke anus. Ya, jadi mulut, faring, saluran pencernaan, organ aksesorius. Nah, organ aksesoriusnya gigi termasuk organ aksesorius. Nah, gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, dan pankreas itu termasuk organ aksesorius dari sistem digestivus. Itu ya. Kemudian karena dia merupakan satu saluran yang utuh ya, mulai dari bibir hingga ke anus, maka sering disebut dengan istilah kanalis alimentarius. Ya, kanalis alimentarius. Itu nama lain dari sistem digestivus. Nah, ya, kanalis alimentarius itu bisa terbagi menjadi osofagus, ventriculus. Ventriculus itu lambung ya, Nak ya. Kemudian intestinum tenu itu usus halus dan intestinum crassum itu usus besar. Ya, itu adalah usus besar. Nah, ini kalau kita perhatikan ini di area kepala ya. Ini harus kalian ketemukan nanti di semester 2, Nak. Mulai dari labium, labium itu adalah bibir, ini labium superior, labium inferior gitu ya. Kemudian ini adalah lingua, ya. Lingua itu apa? Lidah, ya. Lidah. Kemudian ini adalah dentis. Dentis itu apa? Geligi, ya. Geligi itu dentis. Kemudian ada palatum mole dan palatum durum. Palatum mole itu di sebelah belakang, palatum durum di sebelah depan gitu ya. Kemudian faring. Faring itu perbatasan antara mulut, rongga mulut, kavum oris ini ya, kavum oris dengan osofagus. Nah, itu faring. Jadi kalau ada soal yang menyatakan sisi posterior dari
Cavum oryx adalah faring, jawaban benar. Hati-hati dengan laring. Laring. Kalau laring itu yang bersebelahan dengan trakea, nak. Ya, saluran pernafasan. Hati-hati banget di sini. Kemudian ada glandula saliva, kelenjar ludah. Ya, nah ini kalau kita perhatikan, ini adalah bagian-bagian dari bibir ya. Bibir itu adalah batas anterior mengelilingi rima oris. Rima oris itu uh, apa ya? Rima oris. Oris itu mulut. Jadi lubang mulut itu. Nah, yang membatasi ini adalah bibir ini, ya, atau labium, ya, atau labium. Nah, labium superius atau labium yang atas itu bisa disebut dengan istilah piltrum, ya, piltrum. Kemudian ada juga yang menyebutnya dengan planum nasolabiale. Ini ada pada sapi, kerbau, kambing, domba, ya. Nih. Kemudian babi itu lebih disebut dengan istilah planum rostri, ya. Di mana pada planum nasolabiale maupun planum rossi itu harus dalam keadaan basah, ya. Harus dalam keadaan basah. Jadi kalau dia kering, maka dia tidak sehat. Ini indikator kesehatan pada hewan ya, nak ya. Jadi apa ya? Ini loh bagian ininya ya. Ini ya. Terus kemudian lembab, tadi sudah saya sampaikan lembab ya, ada kelenjar mukus, dia lembab. Sedangkan yang di bagian bawah ya, di bagian bawah ini adalah labium inferius yang juga disebut dengan istilah mentum. Ya, filtrum superior, mentum inferior. Ya. Nah, ini ya, ini inferiornya ini. Ya, ini inferiornya. Ini superiornya ya. Cavum oris atau oral cavity atau ruang mulut ini tempat terjadi proses pencernaan makanan yang pertama ya. Di situ ada gigi, ada lidah, kemudian ada kelenjar ludah. Kelenjar ludahnya ini pencernaan kimiawi, lidah gigi ini pencernaan mekanik ya. Di mana di sini dia akan mengalami proses apa ya? Penggerusan awal ya daripada makanan hewan tadi gitu ya. Kemudian kita perhatikan di sini ya. Ini kavum orisnya ya. Ini kavum orisnya. Pada bagian eh, bagian depan ya, pada bagian depan itu ada prosesus alveolaris dan gigi. Giginya ini terdiri dari insisivi ya, insisivi, gigi seri, kemudian di sebelahnya ada caninus, gigi taring, kemudian di belakangnya ada premolar, geraham depan, dan molar, geraham belakang. Tuh ya. Nanti setiap spesies beda-beda nak ya. Nah ini disebut cavum oris propium ya. Sedangkan ini bagian yang kiri kanan ini lidah ya. Nomor 5 ini lidah. Kiri kanannya ini adalah vestibulum oris gitu ya. Mukosa cavum oris tadi sudah kalian tahu ya. Ini warnanya pinky nak ya. Normalnya dia pinky. Begitu dia pucat atau biasa disebut dengan pale ya, PALE, pale, maka pasti ada sesuatu yang nggak beres di situ. Ya, kalau dia perdarahan, maka dia akan nampak pignotis gitu ya. Kalau dia perdarahan, ya. Atau kalau tidak, dia berwarna kekuningan, ikterus. Itu berarti ada gangguan pada livernya, pada hatinya. Nah, itu ya, jadi dibuka gini. Ah, dibuka. Ya, dibuka. Jadi di bagian dalam dari bibir, ya. Nah, ini ya. Palatumnya, ini langit-langit, ya. Ini langit-langit. Yang sebelah kiri ini adalah sapi.
Yang sebelah kanan ini adalah kuda, ya. Lidah, lingua, tang, ya. Yang jelas lidah itu dikatakan tidak bertulang ya nak ya. Tetapi pada bagian posteriornya itu ada tulang lidah. Tetap ada tulang lidah ya. Dan dia akan tertanam pada bagian yang disebut dengan radix lingua. Ini pada bagian posteriornya nak. Ya. Permukaan dorsalnya itu disebut dengan dorsal lingua. Di sana banyak sekali kita jumpai eh, tonjolan-tonjolan yang merupakan reseptor dari pengecap ya. Ada yang disebut filiformis karena bentuknya seperti tonjolan-tonjolan, ada yang disebut fungiformis karena bentuknya seperti jamur, ada valate itu bentuknya membulat ya, foliate pecah-pecah dan juga konika gitu ya. Kemudian di sisi sebelah apa ini namanya ya? Di bukalnya ya di sini, di bukal di pipi sini, ini ada glandula saliva yang disebut bukalis, sedangkan yang di bawah lidah itu disebut sublingualis. Ya. Tapi ada satu lagi kelenjar saliva besar yang di ujung sini ini namanya parotis. Ya, parotis. Lidah itu didukung oleh otot intrinsik dan ekstrinsik gitu ya. Kemudian lidah itu ditemukan juga arteri, vena, dan nervus. Fungsi lidah yang jelas pada hewan itu menjilat dan menyusu ya pada anak-anak hewan itu ya. Kemudian lidah itu digunakan juga untuk meraut ya, meraut makanannya, mengambil makanannya gitu ya. Terus kemudian karena ada papila-papila tadi dia bisa merasakan gitu ya. Pada ruminansia dia membantu memamah biak. Ya, dia digerus kembali. Jadi setelah masuk ke lambung dimuntahkan kembali, kemudian dia gerus kembali. Itu namanya memamah dia, ya. Dan pada anjing kucing ya, dia bisa digunakan untuk mandi gitu, membersihkan kulit dan bulu ya. Nah, ini ya. Ini valate, ini foliate dan ini ada tonsil. Ya, ini ada tonsil. Tonsil itu lebih ke arah eh lebih ke arah kekebalan tubuh, nah ya. Tonsil itu lebih ke arah kekebalan tubuh. Nah, ini bagian-bagian dari lidah ya. Ini ujungnya disebut apex. Kemudian yang tengah ini disebut corpus ya. Kemudian yang belakang ini disebut radix. Di sini ada epiglotis ya dengan faringnya. Kemudian di belakangnya ada osofagus ya. Nah, disinilah tempat dari papilla filiformis ya. Papilla filiformis, fungiformis, circumfalta, dan foliate. Nah, ini nanti yang ini kalian harus tahu ya pada semester 3 ya. Sedangkan eh, lidahnya sendiri itu kalian harus kuasai pada semester 2 ya nak ya. Nah, ini ya. Nah, perhatikan. Ini apeknya, ini korpusnya, ini radiksnya. Ya. Nah, bagian bawah ini namanya frenulum. Ya, bagian bawah ini namanya frenulum. Bagian ventralnya. Dorsumnya itu sering disebut dengan torus lingua. Ya, dorsum ini disebut dengan torus lingua. Dan di situ banyak papila lingua. Ya. Nah, radiksnya ini yang ada tulang tulang lidah atau osioideus. Osioideus itu tulang lidah ya, nak ya. Ini palatum hard, hard pellet itu adalah palatum durum, keras. Dan yang di belakang ini adalah palatum mole atau lunak, ya, lunak. Nah, ini struktur eh, papila yang harus kalian perhatikan di sini ya. Ya, jadi di sini kalian lihat. Ini yang bentuknya menonjol ya.
Itu ada papilla filiformis, kemudian yang pecah-pecah ini konika ya. Ini ada yang membulat, ini lentikularis dan sebagainya. Ya. Yang jelas bahwa papilla itu bisa selain untuk pengecap, dia juga bisa membantu uh, mekanik ya. Jadi dia membantu untuk menggerus, terutama pada anjing, kucing gitu ya, terutama ya. Nah ini kemoreseptor, jadi ini fungsinya ya. Kalau mekanik itu lebih ke arah filiformis, konika dan lentikularis. Tapi kalau yang pengecap itu lebih fungiformis. Ini fili ya, awas beda ya. Ini fili, ini fungi ya. Valate, foliate gitu ya. Nah, perhatikan ini garis bawahi, tolong kalian perhatikan, kalian catat ya. Siapa tahu keluar. Ini keistimewaan pada ruminansia, foliatenya tidak ada. Ya, foliatanya tidak ada. Ini pada ruminansia. Ruminansia itu siapa aja? Sapi, domba, kambing, rusa, kerbau gitu. Kuda bukan, ya. Kuda bukan ruminansia. Tolong hati-hati, ya. Sekali lagi kuda bukan ruminansia. Kelenjar ludah. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini yang terbesar. Ya, ini posisinya di bawah telinga, di bawah telinga. Kemudian yang di bawah rahang, rahang bawah itu mandibular. Di bawah lidah, sublingual. Ada lagi yang di gusi sini, bukalis. Ya, yang di bawah di gusi sini bukalis. Ya. Yang jelas bahwa kelenjar ludah itu fungsinya adalah untuk melarutkan, mengencerkan, melicinkan makanan itu. Dan dia menghasilkan enzim amilase. Jadi di sini terjadi pencernaan karbohidrat yang pertama pada kavum oris ya, nah ya. Ini kalian perhatikan, ini adalah kelenjar parotisnya di bawah telinga ini ya. Kemudian dia akan ada salurannya yang bermuara pada kavum oris yang disebut dengan ductus parotidius. Nah, ya, sebut ductus parotidius. Kemudian ini adalah kelenjar mandibula persis di bawah dari rahang bawah ya, persis di bawah dari rahang bawah. Kemudian ini adalah tus mandibularis, sekali lagi dia akan bermuara pada kavum oris gitu ya. Kemudian ini ya, ini kecil-kecil, kecil-kecil, ini kecil-kecil. Itu adalah kelenjar sublingualis dengan ductus sublingualis gitu ya. Kemudian di bagian di bawah mata, ini bola mata, ini nanti insya Allah setelah UTS ya nak, kalian akan tahu ini adalah apa namanya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Prosesus zigomatikus ya, prosesus zigomatikus, maka di sini ada kelenjar zigomatikus ya, ada kelenjar zigomatikus. Ini kan nggak mungkin kalian hafalin nak ya. Sekali lagi effort kalian harus kalian kuatkan, terlihat, terbaca, termemori karena materinya ada 3 ya. Materinya ada 3, mulai dari sirkulasi, neurologi, neurologi kemarin sudah luar biasa kayak gitu dan sekarang nggak mungkin juga bisa kalian apa namanya? Nggak bisa kalian hafalkan ini ya. Nah ini ya, ini parotis. Ini parotis pada sapi. Nah ini mandibula. Ya, mandibula. Ini di bawah ini ada sublingualis. Ini glandula parotis ya. Ini glandula mandibularis ini. Ini rami dorsalis, glandula buccalis. Ya, rami dorsalis, glandula buccalis. Ini adalah rami ventralis, glandula buccalis. Ya. Sekarang gigi atau dentis. Ya. Itu dia tertanam pada apa yang disebut dengan alveoli tulang rahang, baik pada rahang atas, maksila, maupun rahang bawah, ya, dengan beberapa keistimewaan tergantung spesies hewannya, gitu ya. Bagian dalamnya itu disebut dengan pulpa, ya, dan di situ ada substansi gigi, biasanya kaya akan kalsium. Di situ juga ada pembuluh darah
dan juga ada saraf, ya. Fungsi gigi tergantung dari posisi dia di mana. Insisivi tadi saya katakan insisivi adalah gigi seri. Fungsinya menggigit. Nah, kanini atau kaninus itu gigi taring, ya. Fungsinya merobek. Premolar atau geraham depan, ya, dan molar geraham belakang fungsinya untuk menggerus, ya, untuk menggerus. Kemudian pada saat hewan itu dilahirkan, ya, pada hewan itu dilahirkan, geliginya itu disebut gigi susu, ya, disebut gigi susu. Komposisi gigi, ya, pada dasarnya ada pulpa, ada dentin, ada enamel, dan sementin. Nah, ini kalian perhatikan di sini. Oh, maaf. Ya, ini kalian perhatikan. Ini incisivusnya, nak. Ini kaninusnya. Ini premolar. Dan ini molar. Ya, ini molar. Gigi susunya disebut desiduo. Dan ini nanti akan tanggal. Ya, dan digantikan yang disebut dengan gigi permanen. Ya. Nah, desiduo permanen itu bisa dilihat dari keausan. Apa aus ya, nak, ya? Permukaan, ya. Permukaan dari gigi itu. Ya, itu bisa digunakan untuk menentukan umur hewan. Pada saat apa biasanya ini perlu kalian ketahui kalau kalian nanti bertugas membantu pada saat proses apa nak Idul Adha itu, ya. Karena kan salah satu syarat dari sahnya hewan kurban itu mempunyai umur yang sesuai gitu, ya. Nah, itu kalian bisa gunakan eh, teori dari keausan gigi itu untuk menetapkan umurnya, ya. Nah, ini posisinya, ya. Ini alveoli giginya, ya. Ini desiduonya, ya. Desiduo, kemudian ini didesak, ya, dari bawah didesak sehingga ini tanggal dan ini keluar menggantikan desiduo. Nah, yang bawah ini gigi permanen, ya. Ini komposisinya pada animal, horse, bovine, pig, dog, dan cat berbeda-beda, ya. Bagaimana caranya menghafal? Nggak mungkin dihafalkan gitu, ya. Sekali lagi, terlihat, terbaca, dan termemori. Ini ada 3/3. Ini maksudnya apa? Atas dan bawah. Jadi pada horse itu ada incisivus di sisi atas, jumlahnya 3, ya. Bawah jumlahnya 3. Perhatikan ruminansia ini, nak. Ruminansia pada maksilanya itu tidak ditemukan adanya gigi incisivus. Ruminansia tidak mempunyai kaninus, gigi taring. Nah, ini tolong diperhatikan semua ini. Yang istimewa ini. Ya. Ini kondisinya, ini pulpa, ya, kemudian ini dentinnya, ini enamel dan sementum, ya. Nah, ini pulpa cavity-nya, ya. Ini, ya. Ini incisivusnya, caninus, premolar, ya, premolar, molar, ya. Pada anjing ada istimewa, ada caninus, ya. Jadi kalau karnivora itu pasti dia punya gigi taring, ya. Nah, ini, ya. Ini premolar, molar, ini caninus, ya. Faring bersebelahan dengan palatumolona, ya. Dia adalah persimpangan antara sistem digestivus dengan sistem respiratori. Jadi salah satu organ yang mencegah, ya, makanan itu masuk ke jalan nafas biar nggak kesedak, ya. Faring itu ada 7 celah yang terbuka, ya. Sepasang ostium pharyngeum tuba auditiva, ostium pharyngeum tuba auditiva. Ini lubang yang mengarah atau yang berhubungan dengan telinga, ya.
tuba auditiva. Kemudian ismus faucium ya di bagian faringnya. Kuane ini yang bersebelahan dengan kafum nasi ya. Aditus osofagium itu yang mengarah ke osofagus dan aditus laringea yang mengarah ke laring. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya kesedak itu ya. Ya, yang memungkinkan dia tersedak. Ya, ini kita perhatikan faring dan palatomole atau soft palatit ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini ya. Ini mulut ya. Atau bisa disebut oral atau pada unggas disebut dengan orofaring gitu ya. Kemudian lubang ke osofagus ya. Nah, ini ya, lubang ke osofagus, nomor 9 ini adalah osofagus. Lubangnya itu disebut tadi apa? Aditus osofagi lubangnya ya. Lubangnya disebut aditus osofagi. Kemudian yang berhubungan dengan eh, kafum nasi, rongga hidung, itu disebut dengan koano. Makanya kalau kita kesedak, kadang-kadang bisa keluar lewat hidung dan itu sakit banget karena adanya koano ini tadi. Ya, harusnya dia nutup. Kemudian masuk ke trakea, itu disebut aditus laringis. Ini yang sampai batuk-batuk dan nyeri di dada ya. Ini bahaya untuk yang bayi gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan telinga itu adalah ostium pharyngea tuba auditiva. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, ini deh ya jalannya ya. Kalian bisa lihat ya. Ini kafum nasi, ini kafum oris. Ya. Ini palatum mole. Ya. Ini palatum mole. Ini adalah laringnya ini. Ini adalah laring. Ya, ini adalah laring. Kemudian ini laringofaring atau disebut piriform piriform recessus piriformis ini ya. Kemudian dia nah ini tertutup ini arcus palatopharyngeal ini harus nutup ya, ini harus nutup. Ini juga harus nutup, ini laringnya. Ini harus nutup ya. Nah, sehingga dia bisa ini aditus osofagi dia masuk ke osofagus gitu ya. Ini trakea ini. Ya. Ini adalah lamina cricoideus. Ini kartilago lamina cricoideus ya. Oke. Osofagus adalah saluran muskulomembranosus. Jadi dia itu uh, kolaps ya nak ya. Dia kolaps. Hati-hati nanti di semester 2 antara otot dengan osofagus itu hampir mirip. Kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai itu osofagus kita identifikasi sebagai otot gitu ya. Membentang dari faring ke ventriculus ya atau dari cervical ke abdomen. Pada kuda bisa mencapai 150 cm gitu ya. Nah, ini tolong digarisbawahi ini ya, yang banyak ini. Letaknya ada di median ya, di bagian dorsal laring dan trakea, di bagian dorsal. Makanya kalau kalian perhatikan tadi, nah ini posisinya, ini laringnya, ini trakeanya kan. Dia ada di dorsalnya nih, osofagus ini. Ya. Kemudian masuk ke kafum torak itu sampai dengan vertebrae torak yang ketiga dia ada beralih di dorsal trakea ya, posisinya ada di dorsal trakea, berjalan ke kaudal gitu ya, posisinya ada di sisi kiri aorta. Ini harus tahu ya, harus tahu di sisi kiri aorta. Nah, kemudian sampai di mediastinum ya, osofagus itu ada di antara dua belahan paru-paru pulmo. Baru dia akan menembus diafragma. Nah, tempat dia menembus diafragma itu namanya adalah hiatus osofagial. Kalau aorticus itu berarti dia ditembus oleh aorta. Ya, dia ditembus oleh aorta. Dan bermuara pada struktur yang disebut kardia.
Jadi kardia ini adalah muara atau batas antara osofagus dengan ventriculus atau lambung. Nah, kalau dilihat, dia posisinya ada di koste ke 14 ya, koste ke 14. Ini trakea, dia tidak pernah kolaps karena dia terdiri dari cincin tulang rawan. Nah, yang di atasnya ini osofagus. Trakea ini osofagus. Ya, ini osofagus. Ini osofagus. Ya. Ini kalau potongan melintang nak ya, pada vertebrae cervicalis yang kedua. Kalian perhatikan, ini trakea, ini bagian dorsalnya, ya, adalah osofagus. Ini pada yang keenam, dia sudah ada di posisi kiri, ya, ada di posisi kiri dari trakea. Pada vertebrae cervicalis yang keempat, ya. Sekarang cavum abdominalis, ya, cavum abdominalis itu yang terbesar posisinya, ya. Dia terbesar, dia terpisah dengan cavum thorax oleh diafragma, ya. Kemudian dia melanjut ke kaudal sebagai cavum pelvis. Nah, ini tadi sudah saya kasih tahu, ya. Jadi ada yang ketiga sebenarnya yaitu cavum pelvis. Batas dorsalnya itu dibentuk oleh adanya otot dan vertebrae lumbalis. Dinding lateralnya itu otot dan fascia abdominalis. Ada musculus iliacus, ada cartilago costae-astrale, dan ada diafragma. Sedangkan batas ventralnya itu adalah otot dan aponerosa dari otot-otot abdominal. Serta cartilagus sipoidea. Cartilagus sipoidea itu adalah ujung posterior dari sternum. Ya, ujung posterior dari sternum itu cartilagus sipoidea. Nah, batas kranialnya diafragma. Sekarang peritoneum. Peritoneum itu terbagi dua. Ada parietalis, ada visceralis. Ya. Yang parietalis itu yang melingkupi cavum abdomen dan cavum pelvis. Ya. Sedangkan yang membungkus atau yang menyeliputi atau yang melingkupi dari organ-organ pada cavum abdomen itu disebut peritoneum visceralis. Tolong digarisbawahi, kecuali ginjal. Ya, ren tidak terbungkus oleh peritoneum visceralis. Ya, tolong digarisbawahi. Pada hewan jantan, ya, pada hewan jantan, peritoneum itu juga membungkus organ-organ genital dengan sempurna. Ya. Sedangkan pada hewan betina itu dia dijumpai dua celah tempat diidentifikasi adanya struktur tuba fallopi dan uterus. Ya. Kemudian ada penama-penama khusus karena fungsinya juga khusus. Lebih spesifik, dia fungsinya adalah penggantung. Ada istilah mesenterium, omenta, ligamentum, dan sebagainya. Ya. Ventriculus atau gasterna. Ya, dia itu bisa meregang. Jadi kalau dia berisi ya dia meregang. Tapi kalau dia kosong ya dia kembali lagi kolaps gitu ya. Ada di antara osofagus dan intestinum tenue. Fungsinya adalah untuk mencerna secara mekanis dan enzimatis. Ya, lambung itu ada yang dikatakan lambung sederhana. Ini miliknya Eukide dan Carnivora. Artinya apa? Lambungnya tunggal, sama dengan manusia. Dan ada lambung kompleks, ya, atau terdiri dari 4 chamber, 4 ruang, ya, itu yang dimiliki oleh ruminansia. Tapi ada juga peralihan, ya, peralihan. Kenapa? Peralihan itu miliknya babi karena di babi itu ada yang disebut dengan diverticulum ventricularis atau diverticulum ventriculi gitu ya. Jadi hampir mirip dengan eh, lambung kompleks. Kita perhatikan di sini ya.
Fungsi mekanik itu pada equida mulai dari pars cardiaca. Pada rumen, pada ruminansia, rumen, retikulum, omasum. Sedangkan enzimatis itu dilakukan pada pars fundica, ruminansia terjadi pada abomasum ya. Kalian perhatikan di situ, kuda ya, kuda itu bentukannya seperti huruf C ya. Bentukannya seperti huruf C, volumenya ada kisarannya 8 sampai 15 liter. Volumenya ya, pada sapi kalau pada kuda itu 8 sampai 15 liter, pada sapi besar banget ini 115 sampai 150. Penggantungnya itu disebut ligamentum dan omentum ya. Pada omasum ini terutama itu disebut omentum. Nah, ini ya, nak ya. Ini pada kuda, ini sama dengan pada primata ya. Jadi dia lambungnya adalah single, lambung sederhana. Kalian perhatikan di sini, ini osofagus, ini adalah kurvatura minor ya. Lengkungannya ini disebut kurvatura minor. Sedangkan kantongnya ini disebut saccus secus ventriculis. Saccus itu kantong, secus itu buntu ya. Saccus secus ventriculis. Sedangkan di sini ini semua ini disebut kurvatura minor ya. Ini ada incisura angularis di sini. Ya, ada incisura angularis di sini. Nah, kemudian ini kalau kalian perhatikan, ini adalah pars cardiaca. Kenapa ini disebut pars cardiaca? Karena posisi dia bersebelahan dengan korna, dengan jantung. Ya, makanya dia disebut pars cardiaca. Sedangkan yang ini ya, yang sebelah posteriornya ini disebut pars fundica. Di antara pars cardiaca dengan pars fundica itu ada yang disebut dengan Margo plicatus ya. Margo plicatus. Kemudian ini adalah pylorus yang merupakan muara dari uh, duodenum ya. Jadi dia bersebelahan antara lambung dengan duodenum. Nah, ini kompleks ya. Ini kompleks. Kalian perhatikan bahwa sisi sinester itu akan didominasi oleh keberadaan dari rumen. Ya. Retikulum posisinya ada di anterior, ya, bersebelahan dengan diafragma. Nah, ini diafragma, posisi di sini adalah diafragma. Nah, ini adalah rumen. Sementara sisi sinester, sisi dexter ya sebelah kanan, ini omasumnya nak, ya, ini omasumnya dan ini adalah abomasumnya. Ini adalah retikulumnya. Nanti semester 2 harus Anda temukan. Sekarang pengantarnya ya, tapi bagaimanapun juga ujian harus tahu ya. Ujian harus tahu. Nah, ini ya. Ini kardia, ini apa namanya? Esofagusnya. Ini sulcus kardianya ya. Dia masuk ke rumen. Dia masuk ke rumen. Kemudian dari rumen ke retikulum ya. Dari retikulum masuk ke omasum, omasum balik lagi ke abomasum, baru kemudian pylorus. Gitu ya. Baru kemudian ke pylorus. Ini kalau tapi sebenarnya Nduk ya, sebenarnya eh ini kalian perhatikan ini ya. Dari rumen dia lihat panah yang putus-putus. Dia kembali lagi ke mulut.
melalui osofagus. Kemudian dimamah, nak, dimamah, ya, memamah biak. Baru kemudian dikembalikan lagi, ya, kembalikan lagi ke rumen, baru masuk ke retikulum. Jadi proses kembalinya ke dalam mulut itu setelah rumput dan kawan-kawannya itu masuk ke dalam rumen, ya. Ini salah satu interior, ya, namanya papilla ruminis. Kalian perhatikan pada lambung ruminansia, rumen, retikulum, dan omasum itu disebut foregut fermenter. Artinya apa? Eh, Lambung bagian depan yang peranannya adalah untuk fermentasi. Baru pada apomasumnya dia mempunyai aktivitas yang sama dengan monogastrik. Ya, kuda misalkan. Jadi di sini enzimatisnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Calf. Pada anak sapi itu ada suatu struktur yang disebut dengan sulcus ventriculi di mana yang namanya air susu itu tidak perlu masuk ke rumen retikulum omasum, tidak perlu. Jadi dia langsung menuju ke abomasum melalui apa yang disebut dengan sulcus ventriculi gitu ya. Setelah berumur 8 minggu, volume rumen dan retikulumnya itu sama dengan volume abomasum. Tapi begitu 12 minggu ya, begitu 12 minggu, rumen dan retikulum volumenya 2 kali abomasum ya. Jadi dia tumbuh dengan cepat ya. Ini adalah interiornya nak ya, interior dari lambung pada ruminansia ya. Harus ingat ya, harus hafal, harus di luar kepala. Rumen namanya pila ruminis. Kenapa pila? Karena dia bentuknya seperti handuk gitu ya. Bentuknya seperti handuk, nonjol-nonjol seperti handuk. Retikulum itu disebut seluler reticularis karena bentuknya seperti rumah tawon. Kalian bisa bayangin rumah tawon kayak apa. Kemudian lamina omasi itu milik omasum, bentuknya seperti lembaran-lembaran buku tulis gitu ya. Dan yang terakhir pada abomasum disebut plike abomasi karena permukaannya halus ya, permukaannya halus. Nah, ini ya. Ini interiornya. Ini peralihan ini punyanya babi ini ya. Di sini ada di verticulum ventriculi. Nah, ini mirip dengan retikulum di sini. Ya, mirip dengan retikulum. Makanya dikatakan peralihan di sini. Nah, ini pas kardiaka, pas fondikanya dan pas pilorusnya ya. Pas pilorikanya itu yang bersebelahan dengan pilorus ya. Yang bersebelahan dengan pilorus. Nah, lanjut. Intestinum ya. Intestinum pada kuda itu ada intestinum tenue, intestinum halus, ya, duodenum, yeyunum, ileum, kemudian ada cecum, ada kolon krasum, ya, membentuk 4 bagian dengan 3 fleksura, 3 lengkungan, kemudian ada kolon tenue dan rectum. Cecum hingga rectum ini adalah intestinum krasum ya nak ya. Duodenum kurang lebih 1 meter, loh, gede apa panjang banget ya. Bentuknya seperti tapal kuda, semuanya berbentuk seperti tapal kuda. Dan di situ akan menjadi muara dari ductus pancreaticus dari pankreas dan ductus choledochus dari eh, kantong empedu, ya, kantong empedu. Penggantung dari duodenum itu namanya adalah mesoduodenum. Yeyunum dan ileum itu penggantungnya disebut mesenterium. Dan di mesenterium dari yeyunum ileum ya, ini mesenterium ini ya. Ini mesenterium itu banyak sekali kita jumpai limfonodul. Limfonodul itu apa? Limfonodul itu adalah kelenjar limfa ya, yang berhubungan dengan apa ini namanya nak? Astagfirullahaladzim. Kekebalan tubuh ya, yang berhubungan dengan kekebalan tubuh. Kemudian ada saikum ya, saikum, ini saikum.
ya, yang bersifat buntu. Kantongnya adalah buntu. Pada ruminansia ya, hampir sama. Cuman kolonnya di sini ada seperti kumparan gitu ya. Ada ansa proximalis coli, ansa spiralis terdiri dari gyrus centripetalis, gyrus centrifugalis. Kemudian ada ansa distalis yang disebut dengan gyrus dorsalis dan gyrus ventralis. Ya, ini diterima dulu. Nanti lebih dalam. Tapi ingat, kalian harus tahu pada saat ujian ya. Ini nanti di apa semester 2 itu lebih diperdalam lagi. Kemudian ini ada kolon transversarium, kolon descendens, kemudian ada flexura sigmoidea ya. Kemudian terakhir adalah rektum. Ini rektum ya. Kalian perhatikan. Nah, ini saikumnya kuda ini. Ya, ini saikum. Ini basisnya, ini korpusnya, ini apexnya. Rektum itu paling belakang, paling kaudal, dan dia digantung oleh suatu struktur yang disebut mesorektum. Ya, panjangnya di sekitar 30 cm. Anus itu adalah pintu keluar dari saluran pencernaan ya. Posisinya ada di dasar ekor di Petopicoxiga yang keempat gitu ya. Strukturnya itu seperti sphincter atau ada apa namanya? Sphincter itu gini nih, ini sphincter namanya. Ya, ini namanya sphincter. Nah, dia ada levator ani ya. Fungsinya untuk mencegah terjadinya prolapsus, artinya apa? Bagian dalam, permukaan dalam dari anus itu keluar gitu ya. Itu yang mencegah adalah musculus levator ani. Liver, ya. Ini gambarannya, kalian perhatikan ya. Nah, ini ya. Ini pada sapi. Ini tadi pada kuda, kalian perhatikan, beda ya. Ini pada domba. Kambing menyerupai, ya. Ini pada anjing, kalian perhatikan, ya. Pada anjing. Ini eh hubungan antara liver, hepar, dengan ductus biliferus atau kantong empedu ya. Kantong empedu. Kita lihat, ini adalah duodenumnya, nak. Ya, ini adalah ductus biliferusnya. Ya, ini adalah gallbladder, vesica velea. Ya, ini adalah ductus hepaticus ini. Jadi ductus hepaticus dan ductus cysticus itu akan membentuk ductus biliferus ya, yang akan bermuara pada duodenum itu pada miliknya sapi ya. Tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dengan pada anjing ya, cuma strukturnya aja yang berbeda ya. Demikian pula pada eh, ayam ya, begitu pula pada ayam. Lien atau spleen atau limpa ya, ini berhubungan dengan kekebalan ya, nak ya, berhubungan dengan kekebalan. Nah, ini skema abdominal dan lipoglandula pada area abdomen ya, nak ya. Kita lihat ini si lipoglandulanya ini. Ya, ini lipoglandulanya. Ya, kalau kita perhatikan ya, dari usus ini akan masuk ke limfonodul yeyunalis. Dari limfonodul yeyunalis kemudian dia akan dibawa ke limfonodul kolikomesenterik. Ya, ini limfonodul kolikomesenterik ini. Ini merupakan pusat baru dibawa ke sisterna sili. Dari sisterna sili dialirkan ke truncus ductus thoracicus dan kemudian bermuara pada vena cava. Ya, bermuara pada vena cava.
Nah, ini begitu perjalanannya. Ini limfonodul iliaca medialis, dia akan mendapatkan getah bening dari area kaki, kemudian dari area urogenital, itu masuk kemari. Ya, langsung ke sisterna sili. Demikian pula yang dari depan ini ya. Ya, ini hati, ini lambung, ya. Limfonodul hepatika masuk ke koliako mesenterica, ya. Nah, ini juga demikian. Sebelumnya dia ini yang limfonodus iliaca splenicus ya, splenicus ya. Ini sama ya, sudah kita perhatikan tadi. Sekarang traktus respiratorius, nah, atau bernafas ya. Bernafas. Pada dasarnya dia melakukan aktivitas kimia maupun fisika ya, berupa pertukaran gas. Baik itu oksigen maupun CO2 ya. Inspirasi dan ekspirasi. Oke. Kemudian traktus respiratorius itu dihubungkan dari pertama yaitu pada hidung ya, yang ada planum nasalenya, kofum nasi, faring, ingat faring ya. Faring itu pencernaan, laring itu ke kerongkongan trakea, tapi mereka posisinya bersebelahan. Jadi ya tetap harus tahu antara faring dan laring gitu ya. Kemudian bronki hingga mencapai pulmu. Organ pendukungnya ada pleura yang membungkus paru-paru, kemudian ada skeleton thoracalis, sternum, costae, vertebrae thoracalis, dan otot inspirasi. Ini yang akan membantu proses inspirasi maupun ekspirasi. Ya, kemudian diafragma. Lanjut. Nah, ini ya. Tadi udah tahu ya. Nah, ini septum nasi yang menghubungkan antara cavum nasi sinister adductor gitu ya. Ini ostium pharyngia tuba auditiva ya. Ini cavum pharyngia ya. Ini plica vocalis. Jadi untuk apa? Mendengar. Ini lihat ini. Ini nutup ini. Pharyngia nutup ya. Pharyngia nutup sehingga jalan masuk ke osofagus tertahan sementara laringnya terbuka nih. Ya, laringnya terbuka. Ini kalau septumnya dibuka, maka kondisinya seperti ini. Ini ada concha nasalis dorsalis, concha nasalis ventralis. Di dalamnya ada trabekulenya ya. Ini kalau dipotong melintang ya, potongan melintang. Kalian perhatikan, ini adalah septum nasinya ya. Ini septum nasinya dan ini ada suatu apa yang disebut dengan istilah miatus ya. Miatus nasi, ini ada bagian ventralis ya. Ini kebalik mestinya. Yang 34 ini ventralis ya. Kemudian 33 ini adalah yang ini ya, yang ini adalah meatus nasi dorsalis dan yang ini meatus ini ya, ini meatus nasi yang medius. Meatus itu apa sih? Tekuan gitu loh, Nak, tekuan. Ya. Dan ini membentuk labirin ini ya. Ini membentuk labirin ini. Ya. Ini kalau venus, plexus venosus nasalis ini berarti pembuluh darah. Nah, ini banyak kaya akan pembuluh darah di sini ya. Nah, ini ya. Ini bagian luarnya itu adalah os nasal, ini os nasal ya. Kemudian ini ada turbinatus dorsalis ya. Kemudian ini turbinatus ventralis. Ini adalah sinus rongga kosong yang ada di maksila. Ini tulang maksila, jadi sinus maksilaris ya. Ini septum nasinya dan ini os vomer. Satu-satunya tulang neurokranium, tulang pembentuk tulang pembentuk tengkorak yang single. Yang lainnya kiri kanan dia single. Ya. Kemudian ini adalah prosesus palatinus maxillaris dan di permukaannya ada mukosa palatina. Ini lidah, ini lingua. Ya. Nomor 29 ini lingua. Ya. Prosesus palatinus itu kalau yang posisi di belakang seperti ini berarti ini palatum mole ini. Ya. Palatum mole.
Nah, ini ya. Ini kalian perhatikan. Ini lidah, ini osofagus, ini trakea. Ya, ini osofagus, ini trakea. Ya. Ini faringnya ini di sini nih. Nah, ini ada cartilago corniculata dan ini auditus laring. Jadi ini laringnya. Ini yang apa namanya? Yang pintu masuk ke trakea ini ya. Kemudian ini adalah epiglotis. Epiglotis ini tidak akan ditemukan pada bangsa unggas ya, Nak ya. Ini sinus tonsillaris di sini tempatnya tonsil di sini ya. Tempatnya tonsil yang berhubungan dengan kekebalan ya. Kemudian ini adalah palate, papilla palate ya. Pada ini palatum palatum mole ya. Langit-langit lunak ya. Laring itu adalah tabung pendek ya yang posisinya ada di antara paring dengan trakea. Laring itu kartilago nak ya. Jumlahnya sekitar 6. Posisinya sedikit ke superficial dari pangkal kepala menuju ke leher. Jadi kalau diperhatikan dia ada di antara tulang mandibula sinister adductor ya. Dan di situ juga ada os hyoideus. Salah satunya adalah os basi hyoid tirohyoid. Apa ini ya? Terus ditelan aja dulu, tapi tetap harus tahu nanti untuk ujian. Nanti di semester 2 kalian harus temukan ini. Os basi hyoid tirohyoideus. Ya, harus ditemukan ini. Kartilago laring itu terdiri dari 3 tulang rawan yang berpasangan, yaitu cricoidea, thyroidea, epiglotica. Oh, sorry. Jumlahnya ada 9 semua. Yang crico, thyro, dan epli itu tidak berpasangan, single dia. Sementara yang arytenoidea, corniculate, dan cuneiformis ini berpasangan, nak. Sinister adductor. Ya. Jadi jumlahnya semua ada 9. Ya, ada 9 tulang rawan. 3 single dan 3 berpasangan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini laringnya ya. Kita lihat ya. Nah, ini tulang lidah, nak. Ya, ini tulang lidah. Ini juga usahakan nanti di semester 2 kalian peroleh. Ini stylohyoideum, epihyoideum, keratohyoideum, prosesus lingualis dari tirohyoideum, ini tirohyoideum, ya. Dan ini pas cartilaginea tirohyoid. Ya mau nggak mau harus harus tahu ya. Dan kalian nggak mungkin menghafalkan ini. Saya ingatkan sekali lagi, nggak mungkin kalian menghafalkan ini, ya. Nah, ini kartilago arytenoide, thyroidea, cricoidea. Ingat, ini adalah bagian dari laring. Ya, ini bagian dari laring. Ini otot-ototnya, nak ya. Ini otot-ototnya. Yang jelas, ini ada musculus vocalis, ya, yang membantu pita suara. Ya, kemudian ada keratohyoideus di sini, ya. Kemudian ada thyrohyoideus di sini. Makanya lidah itu bisa dijulurkan, bisa ditarik kembali, gitu ya. Kemudian ini ada stylohyoideus ya. Kemudian ini tulang-tulangnya sudah kita sebutkan tadi ya. Harus mau nggak mau harus tahu. Pada anjing kondisi seperti ini, ingat ini adalah osofagus yang atas ini, berarti yang terbuka ini adalah faringnya dan yang bawah ini adalah trakea. Ya, ini laringnya yang di sini nih. Ya, ini laringnya di sini. Trakea itu dia itu tidak pernah kolaps ya. Dia tidak pernah kolaps. Posisi dari trakea itu mulai dari cervical yang dia sebut dengan pars cervicalis. Kemudian dia masuk ke cavum thorax itu disebut pars thoracalis. Posisinya di bidang mediastinum. Mediastinum itu mana toh? Area
dari paru-paru dan jantung ya, nak ya. Trakea bercabang di dorsal dari jantung, kor itu jantung. Ya, kurang lebih pada vertebrae thoracalis yang kelima. Ya, dia akan mencabangkan Bronus dexter et sinister. Nah, ini ya. Ini cincin tulang rawannya. Dengan adanya musculus trachealis. Semuanya ada musculus trachealis. Ya. Pars cervicalis, ya, itu ada di ventral dari esophagus. Posisinya cenderung ke kanan. Pada hewan muda itu ditemukan adanya timus. Ya, timusnya itu ada di sepanjang ventrolateral dari trakea. Kemudian trakea nomor 1 sampai dengan 4 itu ada glandula tiroid. Ya, ada glandula tiroid. Ini penting posisi-posisi ini, nak ya. Ini timus maupun glandula tiroid itu, kalau glandula tiroid itu berhubungan dengan hormon ya. Kalau timus itu berhubungan dengan kekebalan. Nah, ini timusnya Nina ya. Ini timus. Ini glandula tiroid ya. Ini ada arteri carotis communis di sini dan ada vena jugularis di sini. Ini trakeanya, ini esofagusnya. Ya. Kafum torak ya, itu adalah rongga dada yang di dalamnya ada peritoneum melingkupi pulmo dan jantung. Ya. Kemudian batas-batasnya, sisi dorsal, sisi atasnya adalah vertebrae thoracalis. Ada ligamentum dan musculi thoracalis. Ya. Dindingnya, sisi lateralnya itu koste dengan otot-otot penguat koste. Ya. Kemudian bagian bawahnya, lantainya atau bagian ventralnya itu adalah sternum, cartilage costae pasternalis dan otot. Ya. Apertura thoracalis cranialis, apertura itu pintu masuk. Karena cranialis berarti pintu masuk. Kecil, sempit, dan oval. Nanti di situ pada bagian dorsalnya ada longus coli, ada trakea, ada esophagus, dan ada arteri vena nervus lipoglandula. Ya. Sedangkan apertura caudalisnya, pintu gerbang yang belakang itu adalah diafragma. Nah, ya, diafragma. Diafragma ini bertaut pada kartilago costae yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Ya. Kemudian kafum torak itu bagian luarnya dibungkus, dilapisi struktur yang disebut dengan peritoneum. Ya. Kemudian di bagian tengah itu disebut dengan mediastinum. Ya. Disebut dengan mediastinum, itu celah longitudinal antara pleura dexter dengan pleura sinister. Nah, ini ya. Ini paru-parunya, ini pulmo ini. Ini kafum torak nih secara keseluruhan. Ya. Nah, ini mediastinum ini. Ya, ini mediastinum ini. Pulmo atau paru-paru ya, terbagi sisi dexter dan sinister, menempati sebagian besar kafum torak. Ya. Dia dilindungi oleh pleura dan tertanam pada koste, pada vertebrae thorax dengan ligamentum pulmonaris gitu ya. Pulmo kuda terbagi beberapa lobulus ya. Yang sinister itu ada lobus apicalis dan diafragmatica pada sisi kaudal. Tapi yang dexter itu ada 3 lobus. Lobus apicalis kranial, diafragmatica, dan accessorius diafragmatica yang bersentuhan dengan diafragma. Dan accessorius. Ya. Kemudian pulmodexter dan sinister itu sama besar. Ya, cuman dia lebih tebal. Kenapa? Karena dia ada accessorius ya. Pulmo terbagi sebagai basis ya yang berhubungan dengan diafragma
dan apex itu justru di apikalis. Makanya disebut lobus apikalis karena di situ meruncing atau disebut dengan apex. Ya. Kemudian ada permukaan yang melekat pada coste disebut dengan facies costale dan dia ada suatu apa namanya? Bentukan struktur seperti tekanan yang disebut dengan impressio costale. Sedangkan medialnya itu dia cekung gitu ya, karena di situ ada duduk jantung, makanya dia disebut dengan impressio cardiaca. Ya. Ada 3 margo, yaitu dorsal, ventral, dan basal. Kemudian di situ ada hilus. Hilus itu adalah suatu struktur yang merupakan keluar masuknya pembuluh darah, baik arteri vena, kemudian limfonodulus, dan nervus yang masuk ke jaringan pulmu. Itu namanya hilus, ya. Namanya hilus. Nah, ini ya. Ini yang basisnya, ini yang apexnya gitu ya. Ini basis, ini apex. Ya. Ini sinester. Kok tahu kalau ini sinester? Kita tidak menjumpai lobus accessorius gitu ya. Tidak menjumpai lobus accessorius. Ini penekanan-penekanannya ya, Nak ya. Ya. Di penekanannya nomor 9 ini adalah impressio aortica. Artinya apa? Bentukan ini bisa terjadi karena di sini ada aorta, Nak. Ya. Tertekan oleh aorta. Ini impressio osofagia. Berarti di sini tertekan oleh adanya osofagus dan seterusnya ya. Ini sebelah kanan, kita tahu dari mana ini ada lobus accessorius. Ini lobus accessorius ini sebelah kanan ya, menunjukkan ini adalah sebelah kanan. Sama ini penekanan-penekanannya juga sama ya. Pada kuda ya, pada kuda itu kelihatannya lebih sederhana daripada pada sapi ya. Penekanan-penekanannya sama ya. Ah ini aksesoriusnya nak. Ya, ini aksesoriusnya. Facies diafragmatica itu adalah bagian atau permukaan yang melekat dengan diafragma. Makanya dia cembung seperti ini. Ya, dia cembung seperti ini. Kenapa? Karena diafragma itu bisa cembung dan juga bisa datar. Ya, ini ya, ini facies diafragmatica. Nah, ini pada sapi itu ada bronchus trachealis. Nah, jadi selain bronchus sinester et dexter, ya, itu ada yang disebut dengan bronchus trachealis. Ya, dia keluar dari trakea. Pada posisi kanan, kurang lebih pada koste ketiga. Ya, pada koste ketiga. Dan ini hanya dijumpai pada sapi, kambing, dan domba. Ya, sapi, kambing, dan domba. Nah, nanti bronchus trachea ini nanti akan masuk ke lobus apical dexter. Makanya dia posisinya ada di kanan. Ya, posisinya ada di kanan. Karena dia akan masuk ke lobus apical dextra. Vaskularisasi dan inervasinya, kalau kita perhatikan di sini ya, cabang-cabangnya berasal dari arteri pulmonaris. Ya, kemudian dia akan menyatu pada bronkus. Sedangkan vena pulmonarisnya ya itu kembali ke paru-paru ya dan ke paru-paru dan pleura ya pada menuju ke atrium sinister ya. Sedangkan sarafnya itu dari nervi pulmonalis yang merupakan percabangan dari nervus vagus dan nervi simpatikus. Nervus simpatikus ini beda ya, kemarin sudah kita tahu ya, antara saraf simpatik dengan saraf parasimpatik ya. Kemudian dia menembus atau melalui hilus ya, melalui hilus dan membentuk cabang-cabang yang disebut dengan arteria.
bronchialis, ya, dan dia akan ada di dinding dari bronkus, ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini. Ya, ini bronkus trachealisnya, ini punyanya ruminansia ya. Ini bronkus trachealisnya. Nah, ini bifurcatio. Ya, ini bronkusnya, ya. Ini bronkusnya. Oke. Sekarang uregenital, nak ya. Uregenital pada kambing ya. Ini ginjal. Ginjal sinester, Ren detector itu lebih tinggi daripada Ren sinester, nak. Ya. Lebih tinggi daripada Ren sinester. Ya. Kemudian ini uterusnya. Ya, ini ada uterusnya di sini. Ya. Ini adalah kantong kemih. Ya, ini adalah kantong kemih dan ini adalah puluh darah utama yang melintas di area di dekat dari ginjal. Ya, ini. Ini adalah vena cava caudalis. Jadi ini yang kembali ke jantung ya, nak ya. Dari area perut dan juga dari area kaki. Di sini ada arteri uterina kranial ya karena ini punyanya betina ya. Kalau punyanya jantan itu disebut arteri spermatica interna ya. Kemudian yang ke arah kaki dia akan membentuk arteri iliaca externa gitu ya. Nah, ini ada ureter ya, nak ya. Kemudian ini ada ovarium di sini. Ini ovarium kecil sekali ini. Ini ovarium ya. Ini ovarium. Dan ini adalah glandula suprarenalis atau glandula adrenalis ya. Adrenalis itu ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ini penting. Gambaran ini penting pada saat kalian melakukan aktivitas apa namanya, nak? Astagfirullahaladzim. Apa namanya? Rektal. Allahu Akbar. Mau ngomong rektal aja susah sekali. Jadi tangan kita masuk melalui rektum ini dan kita akan mencari celah di sini ya. Dan kemudian kita bisa ini ovarium ini. Kita bisa menilai ovarium ini bagaimana. Apakah dia dalam keadaan birahi atau tidak ya. Atau dia dalam keadaan eh, apa? Dalam keadaan mandul atau dia dalam keadaan subur gitu ya. Nah, ini ya. Ini gambaran dari sapi betina ini ya. Ini ada vulvanya, ini ada vaginanya, ini ada serviknya di sini. Dan ini ovariumnya, ini uterusnya. Ya, ini uterusnya. Nah, yang terpenting di sini ya, ini yang kita harus hati-hati. Pada sapi itu ada bladernya ini. Ya, ada bladder. Sehingga kalau mau melakukan apa? Mau melakukan inseminasi buatan, jangan sampai salah masuk kemari. Nah, ini harus jam terbangnya harus tinggi banget gitu ya. Ini mesosalving itu adalah yang menggantungkan ovarium, ya, yang menggantungkan ovarium. Oke, baik. Bagaimana dengan yang jantan? Nah, yang jantan ini ada ductus deferens-nya, ya. Yang jelas dia berangkat dari testis, ya. Ini testis. Kemudian ini ada epididymis, ya. Kemudian ductus deferens, ya. Kemudian di sini dia akan diberi oleh cairan seminalis gitu ya. Dan kemudian nah ini kalau dia ereksi ya, maka ansa sigmoideanya ini tidak kontraksi, default dia ya. Sorry, dia kontraksi. Tapi kalau begitu dia relaksasi, dia akan keluar gitu ya. Nah itu ya. Itu adalah kelenjar aksesoris. Testisnya, testis itu pada dasarnya terdiri dari tunika albuginea. Ya, ini nanti akan diperjelas di embriologi ya, Dek ya. Ini ada rete testis di sini, ya.
Kemudian ini adalah tubulus seminiferus, tempat produksi dari sperma, ya. Kemudian dia akan masuk ke kaput epididymis, ya, korpus epididymis, cauda epididymis, baru kemudian dia masuk ke vas deferens. Nah, vas deferens ini penting posisinya. Kenapa? Dia dilakukan vasektomi, ya, untuk mengikat, ya, mengikat vas deferens sehingga sperma itu tidak mengalir. Nah, ini spermatikot. Spermatikot itu adalah suatu struktur di mana di situ ada arteri, vena, nervus, ya. Nah, ya, ada ini ya, ada arteri testicularis, ada vena testicularis. Vena testicularisnya ini akan membentuk plexus pampiniformis, ya. Nah, inilah yang disebut dengan spermatic cord, ya, atau korda spermaticus. Oke, baik. Thank you. Terima kasih adik-adik. Sampai di sini. Ada yang ingin kalian tanyakan? Cukup berat ya materinya untuk materi UTS ini ya. Saya akui ini cukup berat. Kalian harus punya effort tersendiri ya untuk bisa memahami dari untuk bisa menguasai 3 topik ini. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Sudah lelah ya? Sejak pagi ya di kampus ya? Ya, sejak pagi ya. Baik, saya juga sejak pagi, sejak jam 7 sudah ngasih kuliah sini. Baik adik-adik, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti jam 3 saya masuk ke kelas psikia. Ya, ada kesempatan istirahat setengah jam, lumayan. Bisa minum dulu. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya secara offline. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah adik-adik. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.